Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik MOSFET dengan simulasi Proteus dan grafik. Di sini MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Wide Effect Transistor adalah suatu transistor dari bahan semikonduktor dengan tingkat konsentrasi ketidakmurnian tertentu. Nah, jenis MOSFET ini berdasarkan dari jenis saluran yang digunakan menjadi 3, yaitu N-MOSFET, P-MOSFET, dan C-MOSFET. Di sini adalah rangkaian Proteus, yaitu saya akan menggunakan M-MOSFET depletion dan tipenya yaitu 2SK1058 dengan VIN-nya yaitu 9 volt dan VSS adalah min 5 volt. Menggunakan VDC. Di sini kita untuk V inputnya pada generator mode pilih DC, nanti ganti nama VIN dan ganti nama VSS. Setelah itu untuk mengukur nilai outputannya yaitu menggunakan probe mode, pilih current dan letakkan di setelah VSS, yaitu arah arus ke bawah. Setelah itu untuk mengetahui grafiknya bisa memilih graph mode, lalu pilih transfer block, klik kanan edit graph, terus pilih VIN sama VSS, ganti start value-nya mulai dari 0 hingga stop value yaitu 1K. Pilih OK, yes, add trace, probe satunya pilih out, pilih OK. Lalu setelah itu klik kanan simulate graph. Hasilnya yang didapat grafik ini adalah ini. Di sini terdapat DC transfer curve analysis, ya, di mana di pojok kiri bawah terdapat V input dan di pojok kanan bawah terdapat I output. Cara membaca grafik ini yaitu dengan klik kiri dan geser. Kalau ingin tahu, diperbesar. Nah, di sini saya menggunakan 1 volt sebagai acuan dari cutoff. Nah, pada VIN 1 volt dengan VTN pada MOSFET N-MOSFET yaitu 1,45 ambang batasnya, maka terjadinya cutoff. Sedangkan pada titik linear atau non-saturate yaitu saya mengambil 12 volt. Nah, pada di sini titik ini mulai dari 12 volt ke atas hingga daerah sini, maka lebih besar dari VTN atau ambang batas dari N-MOSFET. Sehingga dikatakan linear, lebih besar VIN-nya lebih besar dari ambang batas. Sedangkan saturate berada pada daerah sini. Saya ambil 65 volt VIN-nya, yaitu lebih besar dari 1,45 volt.
sehingga terjadinya saturasi. Kedua yaitu ini rangkaian simulasi dari B MOSFET dengan depletion, yaitu dengan tipe 2SJ118. Bisa pilih di bagian komponen mode, pilih B, tulis 2SJ118. Pilih ini. Klik OK. Setelah itu, dengan VIN-nya yaitu main 9 volt dan VDD-nya yaitu 5 volt DC. Dan ini hasil dari grafik pada DC transfer curve analysis. Nah, di sini cara membacanya yaitu sama seperti tadi, klik kiri. Di pojok kiri bawah terdapat VIN yaitu dan VDD 100 serta outputnya dari arus. Sehingga saya ambil daerah cutoff VIN harus lebih besar dari VTP atau tegangan ambang batas dari PMOS ditambah dengan VDD. Jika tegangan ambang batasnya pada datasheet yaitu 2 volt, sedangkan pada VIN saya ambil contoh 130 volt ditambah dengan tegangan ambang batas 2 volt ditambah VDD 100 jadi 102 volt. Maka 130 volt lebih besar dari VTP ditambah VDD. Sedangkan pada linear itu VIN inputnya harus kurang dari VTP ditambah VDD. VIN-nya misalnya saya ambil contoh 64. VDD-nya 100, sedangkan tegangan ambang batasnya yaitu 2 volt. Jadi 64 itu kurang dari 102 volt, sehingga terjadinya linear. Sedangkan saturasi yaitu terjadinya di sini. Misal saya ambil contoh 22 volt VIN-nya, maka 22 volt ini kurang dari 102. Di sini adalah rangkaian Proteus, yaitu saya akan menggunakan MOSFET depletion dan tipenya yaitu 2SK1058 dengan VIN-nya yaitu 9 volt dan VSS adalah min 5 volt. Menggunakan VDC. Di sini kita untuk V inputnya pada generator mode pilih DC, nanti ganti nama VIN dan ganti nama VSS. Setelah itu untuk mengukur nilai outputannya yaitu menggunakan probe mode, pilih current dan letakkan di setelah VSS, yaitu arah arus ke bawah. Setelah itu untuk mengetahui grafiknya bisa memilih grab mode, lalu pilih transfer block, klik kanan edit grab, terus pilih VIN sama VSS. Ganti start value-nya mulai dari 0 hingga stop value yaitu 1K.
Pilih oke. Yes. Address. Probe satunya pilih out. Pilih oke. Lalu setelah itu klik kanan simulate graph. Hasilnya yang didapat grafik ini adalah ini. Yang ketiga yaitu rangkaian CMOS atau Complementary MOSFET yang merupakan gabungan antara NMOSFET dengan PMOSFET. Yang VIN-nya dimasukkan dengan voltage 8 volt dan voltage VDD-nya yaitu 5 volt. Sehingga kita harus mengukur dari V output dari kaki drain pada NMOSFET dan PMOSFET. Sehingga didapatkan grafik hijau yang merupakan perpaduan atau gabungan dari NMOSFET dengan PMOSFET dan grafik merah yaitu output arus. Di sini cara mengukurnya yaitu kita zoom terlebih dahulu, klik kiri. Di sini ada 5 region. Pada region A, saya ambil contoh 1,33. Nah, di sini VIN-nya 1,33. Itu kalau terjadinya region A, itu 1,33 harus lebih dari 0 dan harus kurang dari tegangan ambang batas dari NMOSFET yaitu 1,45 volt. Sehingga pada kondisi ini terdapat outputan yaitu V output itu sama dengan VDD yaitu sama-sama bernilai 18,8 sama 18,8. Sedangkan pada region B kita cari VIN yaitu 7 volt. Nah, di sini 7 volt VIN. Syarat dari kondisi B yaitu VIN itu harus lebih besar dari tegangan ambang batas dari NMOSFET, tetapi harus kurang dari tegangan VDD dibagi 2. Karena 7 volt itu lebih besar dari 1,45 volt dan lebih kecil dari 18,8 bagi 2 yaitu 9,4 volt, maka outputannya V output itu lebih besar dari VDD dibagi 2. Nyatanya V output 15,8 itu lebih besar dari 9,4 VDD dibagi 2. Pada region C terjadinya persimpangan pada garis merah dengan hijau. Yang dimana kondisi region C VIN harus sama dengan VDD dibagi 2. Nah, didapatkan VIN itu sama dengan VDD dibagi 2, 9,45. Sehingga tegangan terjadinya penurunan yang sangat drastis. Sedangkan VDD yaitu saya ambil contoh 10,5. Pada kondisi region D syaratnya yaitu VDD harus dibagi 2. VIN-nya itu harus lebih besar dari VDD dibagi 2 dan lebih kecil dari VDD ditambah dengan tegangan ambang batas dari PMOS. Sehingga pada VIN ini 10,5 yaitu lebih besar dari 9,45 dan kurang dari 16,87 volt. Sehingga tegangan outputnya yaitu V output harus kurang dari VDD dibagi 2.
Nyatanya, V outputnya 3,82 itu kurang dari 9,45. Sedangkan pada region E, saya ambil contoh 30 volt VI-nya. Nah, sini 30 volt. Kondisi region E syaratnya harus Vin harus lebih besar dari VDD dikurangi tegangan ambang batas dari positif. Sehingga 30 volt ini lebih besar dari 16,87 volt. Sehingga outputannya Vout yaitu 0 volt. Noise margin dari high dan low itu terjadi pada titik B dan D. Titik B yaitu VI-nya tadi 7 volt. Ini yaitu syarat dari noise margin high yaitu V output high dikurangi dengan V input high. Yaitu V outputnya yaitu diketahui 15,8 dikurangi V in-nya yaitu 7. Yaitu didapatkan noise margin high-nya yaitu 8,8. Sedangkan noise margin low terdapat pada titik D dengan V in-nya yaitu 10,8. Syarat dari noise margin low itu V input low dikurangi dengan V output low. Sehingga 10,8 dikurangi 3,26 yaitu sekitar 7,54. Yang keempat yaitu pada latch up CMOS itu menggunakan transistor PNP dengan NPN. Yaitu dengan tipe 2N1711 dan 2N2905 dengan menggunakan resistor variabel 2 sehingga dapat diubah. Dengan Vin-nya yaitu 9 volt dan VDD-nya adalah 5 volt dan terdapat ground. Didapatkan grafiknya seperti ini. Terdapat lengkungan pada grafik hijau yang tandanya terjadinya latch up pada arus dan tegangan.